Gua muak banget lihat berita korupsi di Indonesia kayak orang aneh. Baru banget lagi 193 triliun dikorupsi dari Pertamax. Lu bisa cari sendiri banyak beritanya di luar sana, gua nggak mau jelasin itu. Tapi yang gua heran, angka korupsi yang segitu besarnya itu di telinga gua nggak tahu kenapa kesannya udah nggak gede lagi, dan itu parah. Lu bayangin dari kemarin kasus timah 271 triliun. Wah, gila gede banget. Terus ada muncul kasus korupsi website pajak 1,4 triliun. Kayak ya udah lah ya, nggak segede yang kemarin, nggak gede-gede amat ya. Padahal gue baru ngeh kalau per 1 triliun dikorupsi itu kita bisa beasiswain 1 juta anak Indonesia S1. Lu bayangin, dengan artinya 271 triliun itu bisa beasiswain 271 juta orang S1 di Indonesia gratis. Lu bayangin, dan lu tahu penduduk Indonesia ada berapa? Ada 280 juta orang. Hampir semua orang Indonesia S1 sekarang gratis. Bayangin, itu satu kasus aja nggak dikorupsi kayak orang tolol. Salah satunya aja, hampir satu Indonesia bisa kuliah gratis sekarang. Dan mirisnya lagi, ini koruptor bakal dipenjarain 6,5 tahun, 5 tahun. Alah. Jujur ya, koruptor tuh jahat banget. Karena buat apa sih koruptor? Lu tuh buat apa sih butuh 1, 10, 100 triliun buat diri lu sendiri? Itu buat apa? Kelebihan. Buat apa? Sorry banget, gue setuju kalau hukuman seberat-beratnya itu pantas diberlakuin buat koruptor. Ya. Seberat-beratnya, lu ngerti maksud gue seberat-beratnya? Ya, hukuman yang itu, itu koruptornya. Jejak. Bagaimana tanggapan Ibu tentang oplosan Pertamina, Pertamax yang dioplos dari Pertalite? Bagaimana tanggapan Ibu sebagai seorang konsumen? Sebagai seorang konsumen, oplosan dari Pertamina Pertalite, alhamdulillah banyak memadahi untuk keperluan aku seharian 62%. Walaupun kebutuhan aku sebenarnya 167,21% derajat Celcius kapasitas. Lumayan sistematis ya dia ya. Berarti tanggapan Ibu masih sangat puas ya. Kalau bisa diteruskan saja ya oplosan itu ya. Merdeka! Kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Kalian tahu bahasa Inggrisnya muak? Ada 2 cara yang paling sering digunain. Bisa pakai I've had enough, atau I am sick of. Contohnya kayak gini, saya muak sama kamu, I am sick of you. I've had enough with you. Nah, sama kayak muaklah sama kasus ini. Tertangkap kamera, mobil presiden isi bensin Shell. Mungkin karena tidak mau menggunakan Pertamax oplosan, atau ada mungkin yang lain. Coba tulis di kolom komentar. Lihat ini guys, Menteri BUMN nggak tahu malu, yaitu Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir diminta tanggung jawab terkait korupsi Pertamina Patraniaga. Bayangin, selama beliau menjabat jadi Menteri BUMN, itu ada 11 BUMN melakukan korupsi. Tahu nggak jawabannya apa? Kalian lihat nih jawabannya. Kata beliau nih, Pertamina akan kami review total. Kalau di Jepang atau di luar negeri lain udah pada mengundurkan diri, emang nggak tahu malu pejabat kita ini guys. Ini juga pejabat-pejabat ya itu, sampai anak cucu juga malu. Karena apa? Bapaknya nggak becus ngurus negara. Karena apa ya, Menteri BUMN itu adalah jabatan yang melekat guys. Ini list yang mana BUMN itu, perusahaan BUMN yang melakukan korupsi guys. Nih, Pertamina, PT Timah, PT Garuda Indonesia, PT PN, Krakatau Steel, Asabri, Jiwasraya, Waskita, Karya. Terus juga ada ASDP, PTBA, PGN. Sudah 11 BUMN. Mau berapa lagi kasus bertambah? Kapan kita ini cuma gitu doang review total, tanggung jawab dari pejabatnya, tanggung jawab moralnya mana? Apalagi kalau kasus Pertamina ini nomor 1 kasus korupsi terbesar di Indonesia, itu adalah 1 kuadriliun atau 1000 triliun rupiah, yang mana terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Gila guys, korupsi di Indonesia udah akut banget, sumpah parah. Itu nilainya siji-siji. Muga-muga iki Pak Prabowo pas melok live iki. Wes, selesaikan Pak Prabowo. Aku ini rasanya kudu melayu nama Pak Prabowo. Pak beresi Pak, Pak beresi Pak Pertamina. Anu, sikati kabeh. Ora lek kene aku nyilek bedile tembakan siji. Geten aku. Kurang ajar tenan. Zalim sezalim-zalimnya. La haula wala quwwata illa billah. Wah, rakyat golek mangan kamelan, golek duit kamelan. Harga dinaikkan, rakyat harus terima, gak demo, dibujui, dibohongi. Masya Allah. Terus dampaknya ngerusak kendaraan. Bayangno, tuku mobil kreditane durung lunas, mesinnya logrok, mobilnya gak kena digawe.
Coba gara-gara kelakuannya. Nah, dia ngambil keuntungan. Sama nggak ngerti ceritanya, mulai minyak mentah yang dari Indonesia gak diterima. Padahal itu bahan bakunya sebenarnya di Indonesia cukup, Indonesia itu berlimpah. Bahan bakunya ada, minyak kita sendiri. Mereka nggak mau nerima, akhirnya terpaksa minyak kita di ekspor. Nah mereka untuk kebutuhan minyak mentah itu ekspor dari luar negeri, mengambil keuntungan dari impor itu mengambil keuntungan dari situ. Saya dioplos, la haula wala quwwata. Yakin nang arep itu diraine siji-siji asli. Ketemu wong pitu aja. Kudu tak cicik. Asli tenan wis rapi tahap. Lha kuwi hukumane nek trimo 20 tahun 30 tahun wis satu kudu dibalekno. Duwite dibalekno kanggo negara. Wes, duwite dibalekno kanggo negara. Nomor loro, dimiskinkan semiskin-miskinnya. Nek perlu hukumannya mati. Wes koruptor cocok wes. Wes nek ngono kan wis sing liyane wedi to. Nek ngono sing liyane wedi. Wani korupsi, wani mati ngono ae. Karuan ngono liyane wedi. Ya nyatane ya ono yane ra mari-mari kok. Ya ono yang ini lho gak henti-hentinya koruptor. Ini gak dihukum mati ya sik ngene, di presideni malaikat ya sik tetep ngene. Orang arah berubah sampai kiamat kurang rong dino loh arah berubah. Nah aku ki muring-muring ini, aku ki jeritan hati warga masyarakat miskin ini. Mangkel tenan aku, mangkel tenan. Aku di mana-mana aku belani wong melarat. Yakin aku greget tenan. Mangkel tenan pol. Wis cocok nih hukuman mati. Wis ngono liyane wedi. Liyane. Wis karuan sikat. Ini kamu gak mari-mari tenan, masih presiden Indonesia, meskipun presiden Indonesia itu malaikat misalnya. Kalau hukum masih seperti ini gak tegas, toh nanti kiamat kurang rong dino, tidak bakal bisa berubah. Kalian kira Pertamax itu BBM bersih? Kalian salah. Banyak yang ngira kalau kualitas BBM itu bisa ditentukan hanya dengan jumlah RON-nya atau angka RON-nya. Padahal ini kurang tepat. Kita juga bisa melihat faktor lain seperti kandungan sulfur yang ada di dalamnya. Jadi kandungan sulfur standar internasional ini itu sekarang di 50. Sedangkan kalau Pertamax itu di 400. Nah, nggak beda jauh sebenarnya sama Pertalite yang 500. Apa mungkin ini yang menyebabkan rasa BBM Pertamina itu beda dari merek sebelah? Buat yang belum tahu, kalau misalnya semakin tinggi kandungan sulfur di suatu bensin, itu semakin tinggi juga tingkat polusi yang dihasilkan atau emisi gas buangnya. Nah, kalau kita merujuk pada data Menko Marves, cuman ada 3 saat ini BBM di Indonesia yang memenuhi standar Euro 4, yaitu Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Pertadex 53. Menurut kalian sendiri, setelah mendengar berita ini, kalian mau ganti BBM dari Pertamax atau ganti ke merek sebelah? Coba tulis di kolom komentar. Oh, dasar malu-maluin. JG, tahu nggak kenapa? Nama lu Rifa Siahaan. Kalau dulu ya, gue kenalan sama orang Siahaan. Oh, marga Siahaan. Iya, tahu dong, satu keluarga dong sama Marcel Siahaan. Agak bangga gimana gitu kan ya. Terus sekarang mau kenalan sama orang, oh Siahaan. Sama dong sama di Pertamina yang korupsi, yang ngoplos Pertalite. Bego lah kau. Boy Thohir dan dugaan korupsi BBM. Kejagung gak main-main. Selamat datang di negeri Sula. Di sini harga minyak bisa naik turun sesuka hati. Pejabat bisa berubah haluan lebih cepat dari cuaca. Dan duit negara, itu bisa lenyap begitu saja. Hampir 1.000 triliun rupiah menguap. Bukan recehan. Dan siapa yang disebut-sebut sebagai dalangnya? Salah satu nama besar, Boy Thohir. Di negeri ini, minyak bukan cuma buat kendaraan, tapi juga buat melicinkan urusan. Modusnya ciamik, impor RON 90, bayar seolah-olah RON 92, lalu dioplos supaya tampak premium. Yang premium bukan cuma BBM-nya, tapi juga keuntungannya tentu saja masuk kantong oknum. Sementara rakyat disuguhi harga yang makin mencekik, negara menanggung rugi. Tapi kali ini, Kejagung pasang rem tangan. Gak peduli seberapa tebal dompet atau seberapa besar namanya. Jika terbukti bersalah, Boy Thohir tak lagi di puncak bisnis, melainkan di ujung tanduk hukum. Ini bukan drama sinetron,
Ini realita korupsi kelas kakap. Kali ini saya nggak bisa tinggal diam. Pertamina masih mengakui jika Pertamax dijual 14.500 masih rugi. Mending Pertamina itu nggak usah bikin statement apa-apa ya, soalnya rakyat Indonesia itu nggak sebodoh itu. Daripada bikin statement dan statementnya itu benar-benar di luar nalar dan Anda semakin blunder, Pertamina semakin blunder dan semakin rakyat itu benci dengan omong-omongan seperti itu ya. Bensin RON 92 atau sering disebut Pertamax, kalau di Amerika sini itu per liternya harganya 13.900. Nggak sampai 14,5 ya. Mereka juga nggak rugi, mereka nggak pernah ada aneh-aneh dan nggak dioplos juga dan nggak dikorupsi juga. Mereka nggak rugi. Terus ada buzzer dengan PD-nya datang dan komen, kan cuma beda dikit, bahkan masih mahal di Amerika. Enggak, di Indonesia itu mahal. Kenapa saya bisa bilang mahal? Gaji rata-rata per bulan orang Amerika itu 90-100 juta, yang mana setahunnya itu di atas 1 miliar. Nah, di daerah saya di Indonesia, gaji UMR-nya itu masih 2,5 juta. Dengan bensin harga 12.900 itu sangat mahal. Iya kalau pakai motor, coba kalau pakai mobil, full tanknya berapa? Gaji sebulan tuh cuma habis buat beli bensin, Pak. Jadi buzzer itu menurut saya adalah pekerjaan yang paling hina ya. Dia dibayar murah dan mau berdusta. Makanya rakyat itu lebih percaya kalau kami masih jual rugi karena nggak usah banyak statement yang aneh-aneh. Bilang aja uangnya saya korupsi 1 kuadriliun atau BBM-nya kami oplos jadi kami jual rugi. Oh kami nggak memaksimalkan minyak mentah dalam negeri, kami impor. Gitu kita lebih percaya. Nggak usah bikin statement kalau kami jual 14,5 masih rugi. Enggak, di Amerika jual 13.900 nggak rugi. Padahal mereka minyak juga beli. Jangankan UMR di desa yang 2,5 juta ya, UMR yang 5 juta aja kalau bensin harganya 13.000, 12.500 itu mahal banget. Gajimu cuma segitu. Orang Amerika itu beli bensin tuh kayak beli air, murah. Gaji di sini itu 100 juta minimal per bulan UMR-nya. Dengan harga bensin 1 liter 13.900 itu murah banget. Harusnya di Indonesia itu 1 liternya itu 4.000. Jadi pangkal masalahnya di sini tuh korupsi. Kalau nggak dikorupsi itu Indonesia juga bisa kayak Amerika. Kuncinya cuma di korupsi doang. Negara kita itu besar, konsumtif, rakyatnya banyak. Jadi udahlah, Pertamina itu diem. Semakin Anda berstatement, semakin banyak orang yang bakal ngomong. Soalnya nggak bodoh, rakyat Indonesia itu nggak bodoh. Korupsi Pertamina Patraniaga yang terkenal dengan istilah oplos Pertalite jadi Pertamax terus berlangsung prosesnya di Kejaksaan Agung. Namun beberapa hari setelah proses di Kejaksaan Agung dilakukan, muncul informasi terkait dengan Basuki Cahayapurnama Ahok yang diseret-seret dalam kasus tersebut. Ada 2 pertanyaan dari sini, janggal atau wajar? Saya Aiman Wicaksono. Salam. Oke, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan dan boneknya dan pokoknya Ahok kau bukan siapa-siapa, kamu tidak punya partai, jadi jangan mimpi dengan konten di mana-mana, tuduh sana, tuduh sini, seolah-olah kau pahlawan, kau akan dapat jabatan. Jangan mimpi. Jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Karena kan Pak Ahok itu kan komisaris utama. Penanggung jawab sepenuhnya itu ada di Direktur Utama dan juga di Kementerian BUMN, Menteri BUMN. Tapi ini kok kenapa ada framing, ada buzzer yang tiba-tiba mengarahkan kepada Pak Ahok. Bahkan Menteri BUMN-nya sendiri kok malah rapat katanya sampai malam-malam dengan Kejaksaan Agung. Miris ya, yang membongkar kasus Pertamina yang sudah merugikan negara hampir 1.000 triliun justru dianggap penjahat yang hanya ingin mengganti pemain. Sedangkan orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi Pertamina dan mengakui adanya kebobrokan di dalam Pertamina, tapi mendiamkan para maling-maling ini selama bertahun-tahun, malah dianggap sebagai orang yang jujur dan berintegritas. Please, bisa nggak 2029 ganti rakyat? Bisa ya, bisa kali ya, please. Bisa, ganti rakyat. Yang apa? Ya.
Ya, yang satu Pertalit, yang satu Pertamax, yang ini setengah-setengah. Oh, ya, ya. Programnya, coba. Nggak di program apa? Tapi yang turun kemarin harganya apa? Ada yang turun. Dexlite ya. Nah, ini Pertamax. Pertalit. Kosong nggak tuh? Contoh. Tapi beneran ya? Emang berubah ya? Nah, programnya aja 5.000 Pertalit. 5.000 Pertalit sama setengah liternya itu berapa tuh? Berapa setengah liternya tuh? Setengah liter aja gitu Mas. Nah, setengah liter aja gini kan. Oh, 0,5. Nah, ya. Nah, ini campur sama Pertamax. 0,5 juga. Tapi emang beda ya? Dia agak hijau-hijau lumut ya. Mana tadi? Ini. Tapi enggak tapi ini Pertamax. Ini Pertalit. Ini B+. Nah, ini ini Pertamax, ini Pertalit, ini campuran ya. Nah. Ini. Nah, dah. Ini harganya 10.000. Ini harganya 10.000. Ini harganya 12.900. Ini harganya 12.900. Klarifikasi Ahok soal Pertamax oplosan. Katanya isunya digiring seolah-olah seluruh SPBU Pertamina jual Pertamax oplosan. Dia khawatir ada pihak asing atau siapapun yang ingin menguasai retail SPBU kita. Ia menyebut memang ada merek SPBU tertentu yang dimiliki oleh pejabat tertentu pula. Terkait hal ini, Erick Thohir, Menteri BUMN, sudah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di retret kepala daerah di Akmil Magelang. Pembelaan Erick Thohir dilansir dari Kompas, kalau memang ada oplosan di titik tertentu, ya sudah dilakukan penindakan. Dari kejaksaan juga sedang menggali itu. Tapi dia juga membantah kalau praktik oplosan itu dilakukan secara keseluruhan, karena oplos dan blending di industri perminyakan itu sangat berbeda. Blending katanya sesuai dengan standar ilmiah tertentu di industri perminyakan. Gue tanyalah ke ChatGPT, apakah praktik blending RON itu umum digunakan oleh industri perminyakan global? Jawabannya adalah kesimpulannya, blending RON ini mungkin adalah praktik standar di industri perminyakan global. Tapi gue menemukan link forum entrycutters.co.uk. Dia adalah komunitas pecinta BMW yang membagikan informasi ini. Jadi dia si Shelfie Power di sini, RON 99 klaimnya, dicek kadar 92. Dari berbagai informasi itu, menurut gue yang dibedakan itu jangan lagi oplos dan blending, tapi mana blending yang sesuai dengan standar ilmiah di industri perminyakan dan mana blending yang tidak sesuai standar. Karena di berbagai literatur yang gue baca, blending itu harus dilakukan dengan proses yang ketat. Kalau asal-asalan ya logikanya wajar lah mesin orang rusak. Dan sebenarnya ini bukan kapasitas gue sebagai orang hukum ya buat buka riset ini. Tapi gue sebagai konsumen juga penasaran. Nah ini untuk konteks korupsinya, dulu Jokowi itu sebetulnya pernah diberitakan membubarkan Petral yang dianggap sebagai sarangnya mafia migas. Tapi anehnya pejabat-pejabat di Petral itu direkrut kembali sebagai pejabat di Patraniaga. Rifasya Haan di Rut Pertamina Patraniaga buktinya jadi tersangka di kejaksaan. Dalam wawancaranya, Ahok bahkan buka-bukaan. Sebagai komut, dia menyebut tidak punya kuasa mengambil keputusan. Andai dia menjabat jadi dirut, dia sudah pasti bakal melakukan pemecatan terhadap Rifasya Haan. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pun sebetulnya juga pernah bicara soal Petral. Katanya sangat sulit memang membubarkan Petral ini. Bahkan disebut-sebut ada kekuatan 7 langit yang mencegahnya. Ini cuma sebagai brainstorming diskusi aja ya buat membuka kejelasan. Jangan sampai kita juga nggak mau lah Pertamina, BUMN kita rugi, apalagi ruginya itu diakibatkan oleh oknum-oknum ini nih, mafia. Gue juga termasuk masyarakat yang marah ketika pertama kali berita itu keluar. Karena gue juga masuk konsumen Pertamax. Dan untuk teman-teman yang teknik perminyakan, mungkin boleh dibantu ya brainstormingnya di kolom komentar. Pertamina jadi sepi gara-gara BBM oplosan kemarin.
Tahu lah ya kalian isunya, banyak direktur dari Pertamina terlibat kasus BBM oplosan. Ternyata selama ini mereka ngecampur Pertamax dengan Pertalite. Walaupun Pertamina sempat bilang kalau itu hal yang normal untuk ngeblending, tapi banyak orang yang komplain karena kendaraannya jadi bermasalah. Padahal yang orang-orang buktikan itu adalah bukti nyata yang transparan dengan cara mungkin nunjukin proses produksinya, bahwa betul Pertamax itu full Pertamax atau memiliki kadar RON 92 yang asli. Karena adanya isu hal ini, banyak orang yang jadi nggak percaya sama Pertamina. Ditambah lagi rasa kesal, sehingga mereka beralih ke pom bensin lainnya, dan dampaknya Pertamina kelihatan lebih sepi. What do you guys think about this? Komen di bawah ya. Ini dia kata mereka tentang kelebihan Pertamax. Biasanya kalau pakai Pertamax Mesin juga jadi lebih halus. untuk kecepatan 90-80 tuh enak sekali. Katanya Matic bagusnya pakai Pertamax. Terbukti kan? Lebih baik Pertamax. Iya. Motor bagus masa pakai. Lebih baik Pertamax. Mobil motor rusak. Pantasan tapi oto DP cek engine menyala kalamaring. Menyala DP nune-nune mesin itu menyala. Habis itu pinggir sadiki kita seba diam sadiki kita bilang oh Tuhan, Oto, ngana maraju kita rasa sekolah 2 kali. Jangan dulu maraju kasihan. Karena akan mau ketiga kali ngana. So habis doi dari si Pertamax, ternyata Pertamina papan curi dorang dia di dalam. Aduh, ngoni tahu ndak total kerugian kalau dihitung dari 2018 sampai 2023 diperkirakan hampir 1 kuadriliun. Ngoni kalau mati neraka ngoni, iblis siksa pa ngoni, setan putar memang papan curi. Kok so banyak lagi kendaraan-kendaraan yang so rusak, teman-teman. Nih filter pompa bensinnya sampai hancur nih ya. Sampai berlumut rusak. Ini BBM-nya yang baru diisi ini harus buang semua nih jadinya nih. Pertamax. Nih, ya begini ya. Ini hari ini ada 8. Kemarin 10 ya Pak ya? Kemarin 10 masuk. 10 yang kayak gini kemarin. Terus kalau sudah hari begini, 8. apakah mereka mau ganti rugi? Kendaraan masyarakat rusak. Ya Pertamina papan curi. Bahkan jadi jokes teman-teman. Klasmen sementara Liga Korupsi Indonesia. Pertama, korupsi PT Timah 300T. Korupsi Pertamina baru masuk itu langsung posisi 2. Dan ini baru diperkirakan 1 kuadriliun. Siapakah yang akan memenangi Liga Korupsi Indonesia ini? Gila. Mau isi Pertalite so ribet sekali. Urus barcode segala macam sudah ribet. Belum tentu diterima atau tidak. Mau cari gampang, isi Pertamax. Di Pertamax lebih parah lagi. Rusak barang-barang. Negara apa ini? Makanya teman-teman di FYP TikTok, situasi terkini di SPBU Shell Pemuda ini. Ya, di daerah mana ini tidak tahu, Surabaya kah, Jakarta. Shell sudah mulai rame. Karena masyarakat sudah mulai wadidaw dengan Pertamina ini. Di mana dosa yang belum masuk ini Shell ya. Kalau sudah masuk sudah pasti saya pelanggan pertama. Shell kalau masuk oh selesai. Antri paling depan, daftar member premium kita, member prioritas Shell kita kalau masuk Shell di Manado. Kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Saya tegaskan saya muak. Ya, saya juga muak Om. Bukan cuma Om yang muak, saya juga muak. Kalau motor rusak, dorang mau ganti. Tunggu ayang kincing dorang ganti. Ah iya di Shell. Mas, iya. Aku lagi kecewa Mas. Sing paling ngapi apa Mas? Di power Pak, paling bagus Oktannya 95. Full tank Mas. Full tank. Oh, full tank. Tanpa ragu, langsung ku bayar. Ron paling tinggi, full tank kalau Shell. Untuk tersangkanya penjara pada orang. Bagaimana ini orang masyarakat? Semua harga sonai, makanan sonai, daging sonai, semua sonai. Yang turun cuma celana ini. Aduh, susiksa. Ini parah nih, ini memang rekor klasmen Liga Korupsi Indonesia tertinggi untuk saat ini ya, sudah 1.000 triliun.